Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dihadapkan pada sejumlah rintangan. Tantangan yang mereka hadapi bisa berupa ancaman fisik, berupa ide atau kewenangan. Bahkan, serangan yang mereka terima bisa berupa hal metafisik atau mistis. Suatu hari, petugas keamanan menyaksikan seseorang mengelilingi gedung KPK dan menaburkan garam. Orang itu percaya dengan melakukan hal demikian, terduga koruptor akan terbebas dari jerat KPK. Ancaman ke KPK dalam wujud serupa tak terjadi sekali, seperti yang dituturkan juru bicara KPK Johan Budi. Saya pernah, tapi tidak menyaksikan sendiri, dari cerita-cerita gitu bahwa ditemukan ada misalnya kain putih gitu di dalamnya ada lembaran-lembaran tuliskan atau isim atau apa itu, kemudian garam itu udah sering, bahkan di lantai 3 pernah ditemukan juga itu. Untuk menangkal berbagai ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut, KPK mengaku tak punya cara spesial. Cukup dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, hal-hal aneh pun tak pernah dialami awak KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan Mata Najwa, Metro TV. Gara-gara KPK, itulah topik Mata Najwa malam hari ini. Saya masih duduk bersama dua mantan pimpinan KPK, Taufikur Rahman Ruki dan Muhammad Yasin. Pak Yasin, tadi ada sekilas cerita soal itu. Gara-gara KPK orang melakukan apa saja untuk menghindar, termasuk untuk berusaha mempengaruhi lewat berbagai cara. Tadi Anda sudah cerita sedikit, ada cerita lagi soal bagaimana serangan-serangan itu. Pernah terjadi dalam sebuah persidangan, kebetulan waktu itu yang menjadi jaksa penuntut umum dari KPK adalah 2 orang jaksa wanita dan 1 orang jaksa pria. Kita tidak pernah mendapatkan satu. Laporan yang masuk kepada kami dan kemudian jaksa-jaksa itu melapor bahwa mereka sama sekali tidak bisa bicara dalam pada saat sidang? Ya, jadi kehilangan suaranya. Jadi ketika mau bicara mereka tidak tahu mau dibicarakan apa. Diganti oleh yang satu pun nggak lama kemudian akan kehilangan suaranya. Diganti yang satu lagi sampai istirahat. Istirahat kemudian sore harinya mereka melapor kepada saya dengan Pak Panggabean, gue pimpinan. Saya bilang ini mesti ada yang ngerjain, istilah saya. Saya tanya, apa yang kalian hadapi waktu di situ? Ya itu Pak, dia bilang di depan itu ada orang yang kerjanya ngerokok, kemudian asapnya ditiup-tiupkan. Lalu ada juga yang cuma mutar-mutar tasbih saja. Saya bilang oke, sudahlah, nanti saya atasi. Nah kemudian besok harinya, malam hari itu juga sebetulnya saya minta bantuan seorang kawan yang terus terang dari Banten. Saya bilang coba tolong diatasi itu masalah-masalah metafisik seperti itu di persidangan. Jadi itu betul-betul real terjadi ya? Betul-betul real terjadi dan dia kemudian besok harinya, malam hari itu juga dia datang ke ruang persidangan, besok harinya dia tunggui. Jadi terjadilah mungkin di persidangan yang resmi antara tersangka dengan jaksa penuntut umum, tapi di luar sidang itu terjadilah perbenturan kekuatan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Antar paranormal KPK dan paranormal tersangka begitu ya, luar biasa apapun dilakukan. Jadi yang jelas ketika itu saya bilang sama Pak jaksa penuntut umumnya, ini air, ini barang-barang saya kamu bawa untuk menangkal kalau terjadi di ruangan. Dan akhirnya mereka dengan percaya diri, para jaksa itu kembali ke ruangan sidang dan bisa menyelesaikan tugasnya. Apa yang saya kasihkan, saya juga nggak tahu. Yang penting mereka yakin bahwa pimpinan KPK memproteksi mereka dari berbagai hal yang mungkin tidak memungkinkan mereka untuk melakukan tugas. Jadi hal-hal yang aneh gitu. Tapi sekali lagi kita sih berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Pak Yasin, dalam periode KPK Jilid 2, di mana Anda salah satu pimpinannya, tadi kita sudah bicara soal cicak dan buaya, kemudian juga soal bagaimana ancaman-ancaman itu dilakukan. Kalau kita bicara soal dinamika operasi yang terjadi, apakah operasi tangkap tangan atau operasi penyelidikan, adakah kisah-kisah unik yang sekarang bisa Anda bagi setelah tidak lagi menjadi pimpinan? Ya, tentunya setelah dimulai dari pimpinan periode pertama itu kan tangkap tangan itu biasanya dimulai dari penyadapan. Penyadapan itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Gitu. Nah, sudah banyak yang meminimalisir atau mengurangi penggunaan alat komunikasi.
Kemudian ada seseorang yang sudah banyak mengurangi alat komunikasi tapi juga masih tertangkap. Itu saya kira merupakan hal yang cukup diacungi jempol dari tim kita ini. Misalnya penangkapan di depan 2 sisi mata uang di Senayan itu yang bersangkutan sudah paling banyak mengurangi penggunaan alat komunikasi. Apa yang terjadi ketika itu? Ya tentunya dia tuh transfer uang itu tidak melalui lembaga keuangan, non perbankan maupun perbankan. Jadi milihnya kepada money changer. Itu suatu hal yang unik dan itu saya kira baru di Indonesia. Di luar negeri pun modus yang seperti itu belum ada. Makin lama makin canggih, Anda lihat? Ya, saya kira modusnya itu berbalap dengan apa yang kita lakukan. Tapi yang unik sekali yaitu yang memasang CCTV di depan rumah itu dalam jangka waktu yang lama dan pakai satelit dipantau, akhirnya orang yang selama ini kita cari akhirnya ketemu juga. Jadi penyidik KPK memasang CCTV di depan rumah tersangka? Di seberang jalan. Di seberang jalan? Di atas pohon itu. Artinya di pohon, nah itu kita selidiki. Itu yang berkaitan dengan ya secara umum ya kasus damkar tentunya ya. Ya orang itu setelah masuk rumah dicari kok tidak ada. Ya para tim kita itu memanjat pagar yang tinggi, yang di bawahnya ada kolam. Nah itu jebur di situ basah itu. Sampai nyebur penyidiknya? Iya karena di bawahnya kan kolam. Oke. Kemudian Pak? Termasuk lah dicari-cari tidak ada orangnya. Nah, ketemunya di lantai 3 di toran, di dekat toran itu. Jadi ngumpet di balik toran. Ya. Jadi uniknya banyak sekali, tidak hanya itu saja. Sampai seperti orang berbalap dalam film yang ketemunya atau yang ketangkapnya itu di daerah Casablanca itu juga itu membuat traffic jam yang luar biasa karena kejar-kejaran itu. Kejar-kejaran, betul-betul seperti film. Seperti KPK film. betul-betul menjadi hero. Iya. Dan mudah-mudahan akan terus dikuatkan, bukan dilemahkan. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini untuk berbagi kisah unik selama memimpin. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, benarkah hidup menjadi pimpinan KPK tidak merdeka? Sesaat lagi saya akan berbincang dengan Wakil Ketua KPK, Bambang Wijoyanto. Masih di Mata Najwa, gara-gara KPK.